Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silahkan Pak, dilanjutkan. Baik. Kita lihat ayat berikutnya. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah firman Allah lebih jauh, kami merinci ayat-ayat kami. Demikianlah kami menganeka-ragamkan penjelasan kami. Demikianlah kami memperjelas tanda-tanda dan tuntunan-tuntunan kami, dan penjelasan yang rinci itu, yang beraneka ragam itu juga bertujuan agar menjadi jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Nah, saya mau kita jelaskan begini dulu. Banyak jalan. Al-Quran seringkali berkata sabilillah, ya, jalannya Allah. Bisa dia katakan sabilal muttaqin, jalannya orang-orang bertakwa. Tapi dia juga berkata sabilal mujrimin, jalannya orang-orang yang berdosa. Sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak tahu. Nah, Al-Quran menjelaskan jalan orang baik dan jalan orang jahat. Karena kalau kita tidak tahu atau kita tidak memperkenalkan jalannya orang-orang buruk, orang-orang berdosa, bisa jadi kita terjerumus di dalam dosa. Ya kan? Itu sebabnya ada yang berkata, saya mempelajari keburukan bukan agar saya melaksanakan keburukan itu, tetapi agar saya terhindar dari keburukan itu. Ya kan? Nah, begitulah Al-Quran. Dirinci ayat-ayat oleh Allah, dirinci tuntunan-tuntunannya, dibedakan ini yang benar, ini yang salah, supaya yang benar diikuti, yang salah dihindari. Kita sebagai orang tua mesti mengikuti cara ini. Jangan terangkan pada anak sekedar yang baik-baik. Terangkan pada dia ini buruk. Nah, itu salah satu yang ditekankan oleh para pakar, oleh para sahabat, dikatakan ajarlah anak-anakmu sumber-sumber kejahatan. Terus ditanya, apa itu sumber-sumber kejahatan? Yang pertama, pergaulan. Yang kedua, sangka buruk pada Tuhan. Jelas, itu jalan keburukan. Dia sangka buruk, oh ini tidak bisa dapat lagi nih. Jelaskan sama dia, sangka buruk itu adalah jalan menuju dosa. Ya kan? Bahkan bisa jadi kita katakan bahwa sangka buruk itu merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia Adam. Dia sangka buruk pada Tuhan. Yang ketiga yang diingatkan, jangan keburukan itu mencuri sedikit. Itu sedikit sampai besar. Anak kecil biasa nyuri makanan ya, takut. Tidak usah, beritahu dia kalau mau minta, nak. Itu jalan-jalan menuju keburukan. Baru kita lanjutkan ayat kita. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh manusia bahwa aku dilarang untuk menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Kaum musyrik itu dulu menyembah Allah, menyembah berhala juga. Betul? Jadi Nabi dikatakan, saya dilarang menyembah apapun yang kamu sembah kecuali Allah. Karena kamu juga menyembah Allah, saya menyembah Allah. Selain dari itu, saya dilarang untuk menyembahnya. Baru dia katakan, Qul la attabi'u ahwa'akum.
katakanlah, wahai Nabi Muhammad, saya tidak akan mengikuti hawa nafsu kamu. Nah, kita garis bawahi di sini. Yang Nabi Muhammad katakan tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu selalu mengantar kepada keburukan. Ya kan? Nah, kita bertanya, boleh tidak mengikuti kalau itu kebaikan? Boleh. Islam ini agama terbuka. Yang baik dari siapapun diterima dan dianjurkan untuk diikuti. Yang buruk dari siapapun harus ditinggalkan karena itu adalah keburukan. Itu sebabnya kita dengar Nabi bersabda, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Hikmah, pengetahuan yang amalia, ilmu yang amalia, amal yang ilmiah itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun dia temukan, dia berhak memilikinya. Kalau Anda punya kalung hilang, Anda temukan di pasar, siapa yang paling wajar dapat itu? Anda, karena Anda pemiliknya. Jangan lihat tempatnya, jangan lihat pada siapa, selama dia baik, maka Anda ambil. Utlubul ilma walau bisin, ya kan? Dimanapun kita ini, agama ini terbuka. Kalau Anda berobat, dimanapun boleh berobat, dimanapun boleh belajar. Itu saya tidak mengikuti hawa nafsu kamu. Tapi kalau ada sesuatu yang baik dari kamu, saya akan ikuti. Qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau saya mengikuti hawa nafsu kamu, saya menjadi sesat. Nah, kesesatan itu bermacam-macam. Saya beri contoh. Saya jalan begitu, ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan, ada jalan lurus. Saya jalan ke kiri, padahal arah mestinya saya jalan ke kanan, ke kiri. 1-2 langkah, saya sudah sesat namanya, ya. Kalau saya terus jalan kiri, baru kanan, baru kiri, itu kesesatan saya sudah sangat jauh. Ya kan? Oke. Kalau begitu saya ke kiri, terus saya sadar, itu sesatnya belum jauh, saya masih bisa kembali. Nah, ini Nabi diperintahkan menyatakan begini. Kalau saya mengikuti secara bersungguh-sungguh hawa nafsu kamu, maka saya akan sesat. Kesesatan itu akan sangat jauh, sehingga saya tidak akan lagi mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah. Kalau orang masih sesat dekat-dekat, masih bisa jadi dia kembali. Tapi kalau dia sudah termasuk kelompok yang sesat, itu sudah sulit untuk kembali. Qul inni ala bayyinat mir rabbi. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa aku ini berada dalam pijakan yang kukuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kamu mendustakannya, wahai kaum musyrik. Kita lanjutkan lagi nanti ayat kita ini. Iya, baik. Pemirsa, demikian penjelasan Al-Quran agar jangan sekali-sekali mengikuti kelakuan orang-orang musyrik. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah.